أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan lanjutkan kajian tentang menggapai keluarga sakinah. Dan sekarang sudah masuk kepada pelajaran tentang hak-hak suami, yang ini adalah merupakan kewajiban-kewajiban istri. Dan kita sudah sampai tentang kewajiban para istri yang kedua. Ya, yang pertama sudah dijelaskan di antara kewajiban istri kepada suaminya yang merupakan hak bagi suami, yaitu adalah mentaati, ya, mematuhi ketika diperintah oleh suami, dalam perkara-perkara ma'ruf. Sudah berlalu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa diulang kembali pelajaran dan diingat. Dan setelah memahami, diharapkan kepada kaum istri untuk belajar taat kepada suami, belajar patuh kepada suami terhadap perkara-perkara yang diperintahkan oleh suami, selama tidak menentang, selama tidak berseberangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran, yaitu hak yang kedua dari suami yang merupakan kewajiban istri, yaitu adalah menyenangkan suami apabila dipandang oleh suami. Membuat hati suami itu merasa tentram, membuat hati suami itu merasa tenang ketika menatap wajah dan senyuman istrinya. Jadi diharapkan bagi istri yaitu senantiasa menampakkan raut wajah yang menyenangkan dan sedap dipandang mata oleh suaminya. Biasanya ketika penat menimpa seorang laki karena pekerjaan kantornya, pekerjaan berdagang kalau dia di pasar misalnya dan lainnya yang dikerjakan seharian di luar rumah, insya Allah akan hilang dan sirna tatkala melihat istri dan anak-anaknya menyambut kepulangannya dengan penuh kerinduan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kegembiraan. Dari sebab itulah hendaknya seorang istri yang soleha itu selalu berusaha menjadi penyejuk mata suaminya dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Jadi sebagai lelaki saya juga begitu. Kalau capek dia di luar rumah mencari nafkah misalnya, sibuk dengan pekerjaan itu yang tidak hanya menghabiskan tenaga fisik tapi juga menghabiskan olah pikir, letih segalanya. Nah, begitu pulang lalu disambut dengan istri dengan wajah ceria, dengan senyuman yang terkembang di bibirnya misalnya, dengan mata yang berbinar karena penuh dengan kerinduan misalnya, maka seketika akan hilang rasa penat, rasa capek, rasa letih. Insya Allah seperti itu. Diharapkan makanya seperti itu. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW dulu sudah mengatakan ketika ditanya siapakah wanita yang terbaik, wanita yang paling baik itu, Nabi mengatakan alladzi tusiruhu idza nadara, yaitu yang menyenangkan suami apabila suami memandang. Baru ada tambahan patuh ketika disuruh,
dan tidak menyelisihi suami, ya, dan seterusnya, ya, itu sudah jelaskan. Itu. Jadi wanita yang terbaik itu adalah yang menyenangkan apabila dipandang. Begitu juga ini menjelaskan khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah man tusirruka idza abasarta. Sebaik-baik wanita adalah orang yang menyenangkan kamu apabila kamu lihat, apabila kamu pandang. Ya, itulah wanita yang terbaik. Makanya sebagai wanita yang ingin menjadi wanita terbaik, ingin menjadi seorang wanita yang solehah, maka seorang istri itu belajar untuk selalu menyenangkan, belajar untuk selalu membahagiakan, menenteramkan suaminya ketika di rumah. Ya, tidak perlu dengan pelayanan yang hebat saja, misalnya dengan menyenangkan ketika dipandang sehingga suami itu tak berkedip melihat senyumnya, ya walaupun mungkin secara fisik wajahnya kurang cantik, tapi kalau seandainya selalu mengulas senyum, selalu senyum tersungging di bibirnya, barangkali matanya pun menunjukkan mata yang menyenangkan misalnya, insya Allah itu akan membuat suami akan betah kerasan di dalam rumah. Ya, karena menenteramkan hati suami itu, membuat bahagia suami itu adalah perkara yang sangat penting. Wajar kalau Nabi mengatakan wanita yang terbaik itu adalah apabila dipandang menyenangkan, atau menyenangkan apabila dipandang. Ya, jangan terbalik. Kalau keluar rumah orang-orang senang memandang dia karena berdandan serapi-rapihnya, tidak ada celak pada wajahnya, tidak ada celak pada pakaiannya, dan bahkan dia memang perempuannya juga ingin dipuji, ingin disanjung, maka menampilkan segala hal yang dimiliki dengan berbagai macam kecantikannya, tetapi di rumah dia kerjaannya hanya marah, kemudian bibirnya juga tidak tersenyum, kemudian juga tidak menghilangkan keringat ataupun bau pada tubuhnya. Sehingga wajar kalau suami-suami melihat keadaan istri yang seperti itu, yang tidak menyenangkan ketika dipandang, wajar kalau andai kata lebih suka di luar rumah. Ya, maka terbalik harusnya. Jadi kalau dia di luar rumah, dia menutup diri serapat-rapatnya supaya tidak menjadi konsumsi orang lain. Tetapi begitu dia di rumah, maka dia harus menjadi konsumsi bagi suaminya, gitu. Terus kemudian dalil yang lain adalah yang diriwayatkan dari Imam Al-Hakim dari Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, salah satu minas sa'adah wa salah satu minas syaqqa. Jadi ada 3 perkara yang minas sa'adah, ada 3 perkara yang termasuk kebahagiaan, dan juga wa salah satu minas syaqqa, dan juga ada 3 perkara yang termasuk dari hal yang menyengsarakan. Faminas sa'adah, dan di antara 3 perkara, di antara perkara-perkara yang merupakan kebahagiaan adalah pertama al-mar'atus sholihah, yaitu istri yang solehah, taraha fatu'jibuka wa tagibu anha fata'manaha ila nafsiha wa malika. Jadi pertama adalah istri yang soleh, yang jika engkau melihatnya, yang jika engkau memandangnya, ia akan mempesonakan dirimu, dan ketika engkau sedang tidak berada di sisinya, maka dirinya dan hartamu akan terasa aman. Ya, jadi di sini ada kata-kata taroha fatu'jibuka, yang engkau melihatnya, fatu'jibuka, maka wajah istrimu itu mempesonakan, menakjubkan dirimu. Nah itu, jadi kalau seandainya seorang laki-laki memiliki istri yang ketika dia melihat istrinya, lalu dia menatap wajah istrinya, lalu dia memandang muka istrinya, maka terpesonalah dirinya terhadap kecantikan, terhadap keramahan, terhadap hal-hal yang menyenangkan dari istrinya itu. Maka beruntunglah seorang suami yang memiliki istri seperti itu. Yang kedua di sini adalah wadabah takunu wati'atan fatul hikuka bi ashabika. Yang kedua adalah kendaraan yang mudah, yang gampang dikendarai, lalu ia akan membawamu kepada para sahabatmu. Itu kalau zaman dulu tuh kuda, unta yang mudah dikendarai, maksudnya nggak gampang ngambek misalnya.
ya nggak gampang sakit. Ya kalau sekarang mungkin kendaraan motor yang standby bisa dipakai kemana untuk mendatangi sahabat-sahabat, kerabat-kerabat yang nggak mudah mogok, yang nggak mudah rusak misalnya. Nah, jadi kalau seandainya yang kedua ini, seseorang memiliki kendaraan yang baik, yang lancar dalam perjalanan, yang tidak mudah mogok, berarti dia juga mendapatkan keberuntungan. Terus yang ketiga, wadaru takunu wasi'atan kasiratan al-marafiq. Jadi yang ketiga adalah rumah lapang yang banyak peralatannya, ya, yang nanti ketika tamu berdatangan, kerabat-kerabat berdatangan, ya siap ya dengan perabotan-perabotannya itu, dengan peralatan-peralatan itu, menyediakan ya untuk menjamu, ya untuk menghidangkan ya makanan ataupun apapun itu kepada orang-orang, kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Beruntunglah seseorang yang memiliki rumah ketika tamu berdatangan, kerabat-kerabat datang, teman-teman datang, ya mencukupi kedatangan mereka, bahkan menyediakan tidak kekurangan perabotan-perabotan karena semua sudah tersedia. Nah, itulah keberuntungan yang ketiga. Nah, kebalikannya, wa minasyaqwa, dan diantara yang kesengsaraan adalah al-mar'atu taraha fatasu'uka wa tahmilu lisanaha alaik wa in gibta anha wa lam ta'manha ala nafsiha wa malik. Adapun yang termasuk menyengsarakan adalah pertama, istri yang jika engkau melihatnya, yang jika engkau memandangnya, ia akan membuatmu tidak suka, ya, ia akan membuatmu itu ya tidak senang dalam memandangnya. Ia juga suka menggunakan lisannya untuk menyusahkanmu, dan apabila engkau tidak berada di sisinya, dirinya dan hartamu tidak akan aman karenanya. Nah, itu. Jadi kalau kita pergi, dia gampang dijamah oleh laki-laki yang lain. Bahkan hartamu akan dipergunakan oleh istri itu untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Nah, itulah. Jadi kalau seorang suami memiliki istri yang seperti itu, yang wajahnya itu tidak menarik, ya karena mungkin cemberut melulu, mukanya marah melulu, memandang enteng, kalau diajak bicara dia tidak mau melihat suaminya, bahkan gerendeng menggerutu melulu, ya seperti itu. Bahkan lisannya itu kalau berbicara akan menyusahkan, menyinggung perasaan, menyakiti hati suami. Bahkan ketika suami pergi, ya dirinya itu tidak menjaga diri, ya artinya ya tidak amanlah suami ketika pergi dari istrinya. Ya mungkin karena istrinya itu gampang dijamah, gampang dipegang ya oleh laki-laki yang lain. Begitu juga harta yang tidak aman karena dipergunakan oleh istrinya untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Maka suami yang seperti ini, maka dia sengsara, maka dia celaka. Ya, makanya kebalikannya, kebahagiaan itu kalau memiliki istri yang kalau dilihat itu menyenangkan, kalau dipandang itu ya menenteramkan jiwa, ya kalau diajak berbicara maka saling berhadap-hadapan, diiringi dengan senyuman, diiringi dengan hal-hal yang menyenangkan suami lah. Bagaimana kalau diajak berbicara? Kalau dia pergi, ya suami pergi, maka ya sang istri menjaga dirinya karena dia paham bahwa yang berhak menjamah, yang berhak memegang dirinya itu hanyalah suaminya. Begitupun hartanya tidak akan dimanfaatkan, tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, ya bahkan tanpa sepengetahuan suaminya. Itulah, beruntunglah seorang laki-laki yang punya istri yang soleha. Dan digambarkan, disifatkan oleh Nabi bahwa yang dikatakan istri soleha itu adalah yang mempesonakan, ya yang menakjubkan, ya yang membuat seorang suami itu semakin terpikat kepada istrinya ketika memandangnya. Nah, begitu juga yang kedua yang menyengsarakan adalah kendaraan yang lamban. Apabila engkau memukuli kendaraan itu, ya binatang itu, ya unta ataupun kuda, ia akan membuatmu letih. Tetapi jika engkau membiarkannya, ia tidak akan membawamu menjumpai para sahabatmu. Ya, jadi kalau ibarat motor itu sering mogok, dorong-dorong, ya kalau dipakai juga lambat, ya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, rumah yang sempit, lagi pula peralatannya sedikit, ya karena dia tidak bisa menjamu ya kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya atau tamu-tamunya.
Dan kalau mereka datang juga ya tidak cukup tempatnya. Nah itulah contoh. Jadi yang kita ambil di sini adalah ya gambaran mengenai wanita yang solehah, ya, dengan wanita yang qabihah, yang buruk, yang jelek perangainya. Ya, jadi sudah digambarkan seperti itu. Jadi di antara bentuk ya sifat dari wanita soleh itu yang menakjubkan, yang mempesonakan, yang membuat seorang suami itu ketika melihat wajah istrinya itu semakin terpikat. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun engkau hanya menemui, hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang talqin, dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang lepas, dengan wajah yang sumringah. Dalam hadis riwayat Muslim dan yang lain-lainnya, hadis ini sahih. Begitu juga dari Abu Zurri, Jabir bin Salim berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa anta kalama akhaka wa anta mumbasitun ilaih wajhuka inna dzalika minal ma'ruf." Janganlah engkau menganggap remeh perbuatan baik sedikit pun, dan hendaklah engkau berbicara kepada saudaramu itu dengan menunjukkan wajah yang gembira kepadanya. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan ma'ruf, ya, perbuatan baik. Nah, jadi dua hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara perbuatan ma'ruf adalah ya engkau menemui, engkau jumpai saudaramu dengan ya wajah yang ceria, atau ketika kita berbicara ya dengan seseorang, maka tunjukkan wajah kita itu dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan. Ya, jangan kecut, jangan muram, ya jangan menunjukkan wajah kesal, jengkel, ya jangan seperti itu. Nah, kalau kepada saudara, kepada orang saja begitu, bagaimana kepada orang yang sehari-hari bersama kita, yang dia adalah merupakan orang satu rumah dengan kita, bahkan satu tempat tidur dengan kita, ya bahkan kita selalu bersama dia sehari-hari di dalam rumah kita. Nah, suami adalah orang yang paling berhak dijumpai istrinya dengan wajah yang ceria dan menampakkan wajah yang senang daripada selainnya. Jadi suami itu yang paling berhak. Ya, bukan orang lain. Kenapa bisa ramah dengan orang lain? Kenapa bisa senyum dengan orang lain, sedangkan kepada suaminya yang merupakan penyebab dia masuk surga atau neraka, dia malah bermuka kecut, menunjukkan wajah yang tidak senang? Kenapa demikian? Harusnya suami itu lebih berhak, ya, supaya istri itu ya berwajah ceria, menunjukkan wajah bahagia, ya sumringah ketika berbicara atau bertemu, bertatap bicara ya dengan suaminya. Karena hal itu merupakan hak, ya. Jadi kenapa? Karena itu haknya suami. Apalagi ia hidup bersama suaminya dalam satu atap dan gedung yang sama, bahkan kamar yang sama, bahkan kamar mandi yang sama. Ya, jadi ini harus perhatikan. Ya, karena ya seringlah dijumpai para istri ya seperti itu kepada suami. Ya, makanya juga suami-suami juga harus ilagowo, ya artinya harus memahami kenapa istri-istri demikian. Maka mungkin cara kita dalam menyampaikan sesuatu, cara kita dalam beberapa hal barangkali yang membuat mereka demikian. Makanya kita juga harus mempelajari sifat-sifat istri kita. Ya, jangan mereka itu berbuat demikian karena ulah kita juga. Jangan karena kita juga berbicara kurang bagus, ya kemudian kita hanya bisa menyalahkan istri kita, ya ketika dia tidak bersikap baik kepada kita, tidak berwajah ceria kepada kita. Jadi kita juga harus introspeksi diri, kenapa istri kita begitu? Kalau kita sudah berbuat sebaik-baiknya, ya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan istri kita, lalu ternyata dia masih begitu, itu lain, itu urusan dia dengan Allah. Ya, tapi kalau seandainya istri bersikap demikian ya kepada kita karena sikap kita juga yang tidak baik kepada dia, maka introspeksilah diri, perbaiki diri kita juga. Ya, karena terkadang ada juga istri bersikap demikian ya gara-gara perilaku suaminya yang kurang baik juga. Ya, maka hendaklah ya suami istri itu saling bersinergi, saling memberikan motivasi, saling mendukunglah
untuk dapat sama-sama meraih kebahagiaan dunia, keharmonisan di dunia, dan juga sama-sama berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mereka berumah tangga. Ya, caranya seperti itu. Jadi kalau ingin dua-duanya merasakan kerasan, betah ya dalam satu rumah, ya betah satu tempat tidur, ya bahkan kalau berpisah terasa sangat rindu misalnya, ya harus memperbaiki sikap. Ya, karena orang menikah mungkin pertama kali tidak saling mengenal sifat. Tapi kalau sudah mulai sehari dua hari, udah mulai seorang suami mengenal sifat istrinya seperti ini, begitu juga suami, ya istri mulai mengenal sifat suaminya, ya biasa seperti itu. Dan kita melihat kekurangan itu, maka ya kita dengan kekurangan pasangan kita, hendaklah kita memperbaikinya sedikit demi sedikit. Ya, barangkali dengan kita menasehati, dengan cara kita bersikap baik, itu bisa menghilangkan ya atau meminimalkan kekurangannya. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang terlahir dalam kondisi tidak memiliki kekurangan, tidak mungkin. Pasti masing-masing orang itu ya ketika berada di dalam satu tempat itu masing-masing memiliki kekurangan. Begitupun suami istri, begitu mereka berumah tangga, ya pasti ada kekurangan-kekurangan dari pasangannya masing-masing. Nah itulah ya, makanya kita harus belajar agama, harus tetap mengaji, ya mempelajari Al-Quran Sunnah supaya kita memaklumi ya kekurangan masing-masing dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan kita masing-masing, dan saling mengingatkan, saling menasihati, dan penting lagi saling introspeksi diri. Kemudian misalnya lagi, jadi hal inilah yang merupakan kenapa si istri itu harus ya bersikap baik, menampakkan wajah ceria, menampakkan wajah yang senang ya kepada suaminya dibandingkan kepada orang lain. Ya, pertama, saya ulang, karena suami itu adalah memiliki hak, yang ini adalah merupakan kewajiban istri. Sudah begitu juga suami dan istri itu ya tinggal dalam satu atap, satu rumah, satu tempat tinggal, bahkan satu kamar, bahkan juga menyantap makanan bersama bersamanya ya dari satu meja makan dengan hidangan yang sama dan minuman yang sama dengan perabotan makan yang sama, bahkan mandi bersama di dalam kamar mandi yang satu dengan air dan gayung atau ya sabun, kemudian juga sampo yang sama seperti itu. Lalu apakah seorang suami akan merasa senang dan bahagia jika ia tak tinggal bersama istrinya yang selalu menampakkan wajah yang muram, masam, lalu beremut, dan juga senantiasa memperlihatkan akhlak yang tercela kepadanya? Coba bayangkan, ya satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu kamar mandi, ya tempat makan yang sama, makanannya sama, minumannya sama, ya segala macam hal itu di rumah itu. Nah, bagaimana mungkin sehari-hari suami itu bisa betah, bisa kerasan, bisa bahagia, bisa senang jikalau tinggal bersama istrinya wajahnya menampakkan kemasaman, kemuraman, ya kemudian juga ketidaksukaan, suka cemberut, ya suka ketus dalam berbicara dan yang lain-lainnya. Bagaimana mungkin? Jadi saling introspeksi dirilah. Ya, kenapa suami nggak betah di rumah? Introspeksi diri, ya istri itu. Kenapa suami nggak betah di rumah? Kenapa suami itu begini? Harus introspeksi. Mungkin ada kekurangan saya dalam menampilkan wajah saya. Kalau selama ini memang mukanya jutek, dirubah menjadi muka yang manis, muka yang ceria. Dan harus diusahakan. Ya habis udah dari sononya begini, ya nggak boleh, harus berusaha. Begitupun seorang suami misalnya, kalau melihat istrinya ya seperti itu, dia juga harus introspeksi diri. Kenapa istrinya bisa begini, bisa begitu? Kenapa tidak bersikap baik kepadanya? Perbaiki juga. Kenapa istri selalu misalnya cemberut misalnya? Mungkin karena dia lebih suka bermain dengan kawan-kawannya, futsal misalnya, futsal hampir tiap hari misalnya, atau kongko-kongko di pos ronda dengan temennya sering misalnya, atau kalau ngaji nggak pernah ngajak dia misalnya, dan seterusnya ya, yang menjadikan istri itu mungkin cemberut misalnya. Introspeksi, makanya ajaklah istri bepergian, ajak ngaji, sekali-kali diajak ya untuk jajan lah, makan apa kayak atau apalah yang bisa menyenangkan ya istri, apalagi istri sehari-hari capek ya mengurus rumah tangga. Bikin dia bahagia sehingga ya ketika kita pulang dia akan menampakkan wajah yang ceria, wajah yang penuh dengan keramahan, bersemangat ya di dalam
menyambut kedatangan kita gitu. Dan insya Allah nggak akan keluar kata-kata atau kalimat-kalimat yang menyinggung, yang menyakiti perasaan kita sebagai suami. Ya, jadi harus saling introspeksi diri. Nah, apalagi Rasulullah SAW, ya seperti dalam hadis tadi, telah menjelaskan dan menerangkan bahwa di antara kebahagiaan seorang lelaki adalah memiliki istri yang solehah. Nah, gimana yang solehah itu? Yang jika dilihat olehnya, ia akan terpesona dengan kemurahan senyum istrinya dan keceriaan wajahnya, kendati pun wajah istrinya itu kurang menarik dan kurang cantik. Ya itu. Ya, jadi di antara kebahagiaan seorang suami, ya tanyalah kepada para suami itu, ya adalah istrinya itu solehah, memiliki istri yang sangat baik, memiliki istri yang diidam-idamkan oleh setiap orang mukmin, yaitu istri yang solehah. Bagaimana ciri-ciri istri yang solehah? Yaitu kalau ia melihat si istrinya, ia akan terpesona. Bukan dengan wajahnya yang cantik, bukan, tapi dengan kemurahan senyumnya, dengan matanya yang berbinar, menatap suaminya dengan penuh rasa sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh kerinduan, ya. Kemudian juga keceriaan wajahnya, ya, meskipun ya wajah istri itu biasa-biasa aja, tidak cantik, ya, dan seterusnya. Nah, keletihan dan kepenatan setelah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dan juga mengurusi anak-anak tidak menghalangi wanita yang soleh itu untuk menemui suami tercintanya dengan senyuman yang mengembang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ya, jadi kalau seorang istri itu ya benar-benar dia itu wanita soleha, walaupun dia capek ya seharian mengurus rumah tangga, ya walaupun dia mengurus anak-anaknya seharian itu segala macam, ya maka keletihan, ya rasa payahnya dia itu ya tidak menghalangi ketika suaminya pulang, disambut suaminya itu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang sumringah sambil menatap, dan dia bersyukur suaminya pulang dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi kalau ada rizki yang dibawa oleh suaminya, dia bersyukur kepada Allah karena telah mendatangkan rizki, mendatangkan makanan ya kepada dirinya dan anak-anaknya lewat suaminya. Bersyukurlah dia. Nah, suami juga kalau melihat istri itu seperti itu, dia bersyukur kepada Allah dengan apa yang dibawanya, walaupun sedikit yang dibawa, ya maka pasti akan terpatri dalam hatinya rasa cinta kepada istrinya. Nah, itu diharapkan. Ya, kebalikannya, ya di antara bentuk kesengsaraan seorang suami adalah mempunyai istri yang buruk, yang jika dilihat olehnya ia akan merasa kecal dan jengkel akan apa? Kemuraman wajah istrinya dan ketidakacuhan atas kehadirannya, meskipun istrinya adalah seorang wanita yang sangat cantik jelita dan elok tiada terkira. Ya, sengsaralah seorang suami walaupun istri cantik jelita, eloknya tak terkira lah, pokoknya semua wajahnya itu menunjukkan ya keelokan lah misalnya, yang diidam-idamkan oleh semua pria misalnya. Tetapi bagaimana seorang suami itu bisa bahagia kalau dia pulang ke rumah ya lama menunggu pintu diketuk misalnya, istri tak kunjung membuka misalnya. Ketika membuka pun wajah istri menunjukkan ya katakanlah wajah yang tidak menyenangkan, cemberut, jutek, acuh tak acuh, bahkan tidak peduli. Ya udah masuk, dia tinggal, suami kemudian mengunci pintu, udah akhirnya masing-masing, istri kembali tidur, suami kemudian mengurus diri sendiri lah, dari mandi, membuka pakaian, terus mandi, terus kemudian makan malam, dia ya mengurus dirinya sendiri. Ya, maka itu merupakan bentuk kesengsaraan ya seorang suami. Apalagi bukan hanya itu, jika lidah istrinya itu sangat tajam dalam mencerca kekurangannya, tidak pernah merasa puas atas pemberiannya, kemudian bahkan berusaha menguasai semua harta pendapatannya tanpa tersisa, ya, dan bahkan mudah menggunjing dirinya kepada orang lain tanpa rasungkan dan ibah dan lain sebagainya. Apalagi itu ya sudah akhlak yang jeleknya. Bagaimana makanya seorang suami ya kalau memiliki istri yang seperti ini pasti akan
ya sengsara, dia pasti akan ya tidak bahagia. Ya makanya orang yang begini, laki-laki yang begini suka akhirnya menghabiskan waktu-waktunya di luar rumah dengan teman-temannya dengan alasan berolahraga, padahal untuk menghindarkan diri dari istrinya. Bahkan kalau misalnya istrinya itu izin untuk rumah orang tua nginep di sana, ya udah bebas lah sang suami bahagia. Ya, jadi nggak ada rasa cinta akhir pernikahan. Dan yang pernikahan yang akhirnya tidak tidak dilandasi oleh rasa cinta tadi, ya akan hambar. Ya hanya melakukan rutinitas saja. Nah itulah yang harus kita hindari. Ya berumah tangga, ya dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi itu tidak menyenangkan. Makanya diharapkan, karena ini babnya mengenai haknya suami yang adalah merupakan kewajiban ya para istri, maka adalah istri-istri itu ketika berhadapan, bertemu, berbicara, ya bahkan bersendagurau dengan suaminya itu, tampakkanlah raut wajah yang menyenangkan, tampakkanlah wajah yang mempesona sehingga suami bisa berlama-lama, bisa betah ya berada ya di samping dan di sisinya, seperti itu. Ya, maka kalau seandainya seorang istri ya bisa seperti ini, maka dia insya Allah disebutkan oleh Rasulullah sebagai wanita yang terbaik. Ya, jadi kalau sudah dikatakan oleh Nabi sebagai khairun nisa, sebagai sebaik-baik wanita, menunjukkan bahwa menjadi wanita terbaik itu tidak mudah. Karena terkadang wanita itu dibakar ya oleh hawa nafsunya, dibakar oleh keegoisannya, dibakar bahkan oleh rasa cemburunya dan yang lain-lainnya, sehingga terkadang tidak bisa bersikap ramah kepada suami. Mungkin dari pihak istrinya juga seperti itu. Tapi terkadang juga ada sikap istri-istri yang tidak baik itu karena dari pihak suami juga yang menyebabkan istrinya seperti itu. Makanya suami juga hendaklah introspeksi diri jikalau mempunyai istri seperti itu. Dan kalau sudah tampak jelas apa penyebabnya, perbaikilah diri kita. Ya karena penting ya, hidup bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun itu penting kita bersama dengan orang yang kita cintai. Ya bagaimana mungkin kita bisa nikmat sejalan dengan orang yang berbeda karakter dengan kita? Nggak akan betah. Maka bikinlah suasana yang menyenangkan, suasana yang membahagiakan, sehingga ketika itu kita tidak terasa karena menyenangkan, karena membahagiakan, maka kita tidak terasa kita sudah memiliki anak, kita tidak terasa tiba-tiba sudah memiliki mantu, bahkan tidak terasa kita sudah memiliki cucu. Ya kalau hidup membahagiakan begitu. Tapi kalau hidup kita itu dipenuhi dengan persoalan, dipenuhi dengan perselisihan, pertikaian, ya rasanya menunggu anak dewasa itu lama sekali, menunggu anak itu berkeluarga itu lama sekali. Tapi kalau hidup dengan penuh kebahagiaan, seperti kita lah kalau berlibur misalnya ke tempat yang indah misalnya, kalau emang kondisi itu menyenangkan, tidak terasa, tahu-tahu udah habis waktu kita untuk berlibur di situ. Tapi kalau tempatnya tidak menyenangkan, ya rasanya lama kita berada di tempat tersebut. Nah itulah makanya, ayolah ya kita dalam hal ini, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah berusaha melaksanakan kewajiban masing-masing. Khususnya di sini adalah kaum wanita, belajar ya dan berusaha ya untuk semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, ya itu adalah menyenangkan, ya membahagiakan, mempesonakan suami itu ya ketika memandang dirinya. Ya mudah-mudahanlah ya apa yang disampaikan di sini ya bisa menambah ya ilmu, bisa menambah pengetahuan bagi istri-istri yang ingin menjadi wanita yang solehah, yang berbakti dan berbuat baik kepada suaminya masing-masing. Dan mudah-mudahan inilah yang akan memperlancar, akan mempermudah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dengan mendapatkan pula keridhaan Allah ya Azza wa Jalla. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bisa memberikan faedah untuk kita semua, khususnya untuk istri saya, anak-anak wanita saya, dan seluruh daripada jamaah kaum muslimin. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك